Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Papa Jo. Bagaimana? Iya, Ibu. Bagaimana kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah kabar baik, Papa Jo. Alhamdulillah, Bu. Iya, bagaimana dengan kabar keluarga? Alhamdulillah kabar keluarga dan kabarku juga baik. Iya, kalau anak-anak di kelas tak di sekolah tak, Ibu? Amang-amang ji. Untuk anak-anak di sekolah pasti kita tahu setiap hari ada kegiatan dan juga setiap hari kita menemukan hal-hal unik yang dilakukan anak murid kita di sekolah, Papa Jo. Oh iya, Ibu. Pasti kita semua itu tidak lepas dari hal-hal yang seperti itu, Bu. Mohon maaf ini, Bu Nur. Kira-kira ada masalah apa nih, Bu Nur? Sehingga bisa berkomunikasi atau berobrolan dengan saya nih, Bu. Oh iya Pak, saya ingin berbincang-bincang santai dengan Bapak mengenai permasalahan yang saya hadapi saat ini, yang terkait dengan profesi saya sebagai guru Pak, dan juga saya sebagai ibu rumah tangga Pak. Oh, iya Bu Nur. Kira-kira pada kesempatan ini apa yang Ibu Nur ingin bicarakan atau ingin apa? Atau mungkin apa sih harapan Ibu dari obrolan kita di hari ini? Oh iya Pak, yang ingin saya utarakan hari ini adalah bagaimana bisa saya mengatur waktu sebaik mungkin Pak, di mana posisi saya di sekolah sebagai guru dengan berbagai kegiatan yang luar biasa padatnya, dan juga untuk di rumah untuk membagi waktu di rumah bersama keluarga Pak. Saya ingin mengatur waktu agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Begitu Pak Pajo. Oh iya Ibu. Baik Ibu Nur, tentang apa yang Ibu Nur sudah ceritakan kepada saya. Kira-kira apa sih prioritas Ibu Nur yang ingin Ibu Nur capai saat ini? Oh iya Pak, ketika sekarang posisi saya di sekolah banyak sekali pekerjaan. Selain tugas pokok saya sebagai guru untuk mengajar, melakukan pembelajaran di kelas, ternyata banyak sekali kegiatan yang harus saya kerjakan. Misalnya saja seperti kemarin Pak, pekerjaan terkait akreditasi yang harus sesegera mungkin dilaksanakan. Padahal saya juga punya tugas di kelas sebagai guru untuk mengajar anak-anak di kelas yang sudah menjadi tugas pokok saya. Dan sekarang ditambah lagi banyak lomba-lomba yang juga tidak kalah pentingnya, seperti lomba FLS 2N, lomba calistung, dan juga beberapa lomba yang lain. Itu membagi waktunya sulit sekali bagi saya, Pak. Kita sudah habis seharian mengajar di kelas, kapan kita mau latih anak-anak untuk lomba, kapan kita akan mengerjakan administrasi sekolah yang luar biasa, sangat banyak, apalagi kalau kita mau diakreditasi. Nah, sampai di rumah kita dihadapi lagi dengan situasi keadaan keluarga. Tidak mungkin juga kita di rumah tetap membuka laptop sementara ada anak dan suami yang kita mau urus. Kita mau mengerjakan ini, ada yang terlewatkan atau terlantarkan Pak Jo. Oh iya Ibu Nur, benar sekali tuh Bu Nur apa yang Ibu Nur sudah sampaikan atau utarakan. Nah, memang itu untuk mengatur atau memanage waktu itu memang sangat sulit Ibu Nur. Saya juga yang seprofesi dengan Ibu Nur itu juga kadang-kadang merasakan hal yang sama. Nah, itu juga mungkin keluh kesah dari beberapa teman yang sudah sering sekali kita dengar. Nah, kira-kira untuk menghadapi yang masalah seperti ini, apa Ibu Nur sudah mempunyai solusinya? Oh iya Pak, saya sudah memilih beberapa solusi untuk yang saya ambil dalam masalah ini. Saya mempunyai rencana untuk meningkatkan efektivitas saya untuk menjalankan rutinitas sehari-hari saya, di mana saya akan mengatur waktu ketika di sekolah, mengatur waktu porsi saya di sekolah. Saya melakukan skala prioritas, mana pekerjaan yang harus didahulukan atau waktunya benar-benar mepet, yang harus segera selesai pada saat itu juga. Tapi kan tugas utama kita sebagai guru yaitu mengajar di kelas, yakni melakukan proses pembelajaran yang utama. Nah, setelah jam selesai mengajar,
ada tenggang waktu di sekolah, di situ saya usahakan untuk mengerjakan administrasi sekolah. Juga yang paling penting di sekolah itu adanya kerjasama yang baik dengan rekan-rekan kerja kita di sekolah. Kita berbagi tugas lah terkait dengan pelajaran dan tugas lain, seperti lomba-lomba tersebut. Misal kalau pekerjaan ada 10 pekerjaan itu kita bagi dengan teman-teman dan guru lain supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan selesai dengan tepat waktu. Dan terkait untuk waktu kita di rumah, ketika pulang kita bisa mengurus keluarga dan pasti ada saja pekerjaan sekolah yang kita bawa pulang ke rumah. Mungkin kita prioritaskan dulu kebutuhan keluarga, baru itu kita menyelesaikan tugas sekolah yang belum selesai yang kita bawa pulang ke rumah tadi. Begitu, Pak. Iya, Ibu Nur. Oh, bagus sekali, Bu Nur. Jadi, apa yang Ibu Nur sudah sampaikan itu sangat bagus sekali. Jadi, kita harus pandai-pandai mengatur waktu, Bu, ya. Ini harus punya solusi, strategi, walaupun tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak sekali gangguan atau hambatan yang mungkin akan kita rasakan atau akan kita alami dalam mengatur waktu itu. Kira-kira apa Ibu Nur sudah bisa menghalau atau mengantisipasi gangguan atau hambatan atau apalah yang Ibu rencanakan untuk mengatur waktu itu? Pasti Ibu sudah punya strategi atau prioritas yang ingin Ibu capai atau ada aspirasi dan hasil yang ingin Ibu capai saat ini. Nah, bagaimana cara Ibu Nur mengantisipasi gangguan tersebut? Oh iya Pak, jika saya mendapatkan tugas tambahan lagi di samping rutinitas yang sekarang yang sangat sibuk dengan padatnya berbagi kegiatan yang pertama saya itu mengendalikan diri atau istighfar ketika sedang padat-padatnya kegiatan. Saya kendalikan diri saya, kita kembalikan kepada Allah, bahwasanya apa yang kita hadapi pasti Allah akan membantu kita, apapun itu urusannya. Pasti ada jalan keluarnya. Itu yang paling utama. Yang kedua, yaitu komunikasi, terutama di rumah atau keluarga. Utamanya di keluarga, mereka tidak tahu apa yang kita laksanakan di sekolah, apa yang kita perbuat di sekolah. Jadi apa yang kita hadapi harus kita komunikasikan yang terbaik buat keluarga. Karena komunikasi itu sangat penting supaya semuanya bisa memahami, semuanya bisa bekerja sama dengan baik, baik di rumah ataupun di sekolah. Penting juga untuk berkomunikasi. Begitu Pak Pajo. Iya, iya, betul sekali Bu, apa yang Ibu Nur sudah sampaikan. Jadi masalah utama itu sebenarnya adalah meminta bantuan kepada Allah, harus beristighfar dalam mengendalikan diri, terus cara komunikasi itu juga sangat utama. Setelah itu komitmen dan juga kalau di rumah pasti prioritasnya keluarga, kalau di sekolah ya prioritasnya adalah mengajar. Ya. Jadi sudah bisa mengatur jadwal dan waktu antara keluarga maupun pekerjaan. Nah, selanjutnya ini apa sih yang komitmen Ibu terhadap rencana ini? Iya Pak, jadi komitmen saya terkait rencana ini membuat list jadwal kegiatan mana yang harus diutamakan, kemudian juga meningkatkan komunikasi dan kerjasama, baik itu dengan rekan kerja di sekolah maupun dengan keluarga di rumah, dan semua pihak yang terlibat dalam hal ini. Iya, Ibu, benar sekali, Bu Nur. Komunikasi sangat diperlukan. Jangan sampai ada miskomunikasi baik di rumah ataupun di sekolah. Dan keluarga di rumah juga selain dengan komunikasi dan untuk bertemu dengan kita untuk termotivasi bagaimana mood kita tercipta dari awal berangkat di rumah atau rumah tangga kita sendiri. Betul sekali, Bu Nur. Jadi apa permasalahan yang Bu Nur utarakan sudah ada solusinya. Dan intinya Bu Nur sudah dapat bertanggung jawab dan tahu memahami inti dari semua masalahnya. Dengan tidak lupa Bu Nur menyadari bahwa kita sebagai hamba Allah itu sudah bertawakal Allah dan sudah beristighfar. Nah, sekarang bagaimana timbal balik dalam masalah ini setelah Bu Nur sudah menyampaikan masalah yang Bu Nur hadapi kepada saya? Oh iya Pak, umpan balik saya dari yang saya rasakan saat ini, perasaan saya menjadi lega
karena sudah mengeluarkan segala permasalahan ini kepada Bapak yang mau menerima saya untuk mengobrol panjang lebar. Saya rasa juga sudah sangat membantu mengurangi masalah saya yang ada di pikiran saya selama ini. Ketika Bapak menguatkan saya agar saya bisa keluar dari masalah ini dan menjalankan dengan baik apa yang sudah menjadi masalah saya saat ini. Semakin yakin dan percaya diri untuk menghadapi situasi yang saya alami sekarang ini, Pak. Ya, jadi baik Bu Nur, sudah dapat solusinya, sudah bisa memberikan pencerahan, sudah bisa saling berbagi, ya, tapi bukan saling menasihati ya, dan saling berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama-sama. Dan saya doakan Bu Nur untuk menjalankan aktivitasnya dengan lancar, bisa membangun waktunya. Iya Pak, doa yang sama juga untuk kita. Saya juga ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya yang mau bersama sharing dengan saya tentang permasalahan yang saya hadapi selama ini. Iya Bu Nur, sama-sama. Saya juga senang sih bisa sharing sama Ibu Nur di hari ini. Iya Pak, kalau begitu saya mohon pamit karena ada juga jam saya setelah ini Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.